Oke, balik lagi sama gua Dennis SLL. Udah lumayan lama ya, udah sekitar 4 hari gua nggak upload video. Kita ketemu lagi. Kali ini gua bakal bahas tentang dividen. Jadi kita bakal kenalan nih sama dividen. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita tahu, kalau kita masuk di capital market, kita masuk ke pasar modal, tujuan kita emangnya apa sih? Investasi itu tujuannya apa? Kan mendapatkan keuntungan. Nah, di pasar modal kita bisa mendapatkan keuntungan itu dengan dua cara sebenarnya, teman-teman. Yang pertama adalah capital gain, seperti di video-video sebelumnya yang udah gue jelasin. Capital gain itu adalah selisih harga. Jadi kalau kita simpelnya beli 1000, jual 1500, kita untung nih 500, itu capital gain. Nah, habis itu ada lagi yang kedua, caranya itu adalah mendapatkan dividen. Nah, oleh karena itu kita bakal kenalan nih sama dividen, istilah-istilah dividen, dan gimana caranya untuk kita dapetin dividen dari perusahaan. Oke, langsung aja. Dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya dalam periode waktu tertentu sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Besaran dividen yang dibagikan perusahaan pada umumnya ditentukan melalui RUPS. Jadi kayak gini teman-teman, pas kita beli saham itu kan underlying itu suatu perusahaan. Perusahaan itu kan melakukan aktivitas. Nah, setelah mereka akan melakukan aktivitas itu, mereka kan akan mendapatkan profit atau keuntungan, laba. Nah, labanya itu bisa dibagikan kepada pemegang saham dan juga bisa menjadi laba ditahan. Laba ditahan fungsinya itu untuk ekspansi perusahaan dan sebagainya macamnya. Tapi kalau mereka mau membagikannya kepada pemegang saham, kita sebagai pemegang saham kita akan mendapatkan dividen, kita akan memperoleh keuntungan nih berupa dividen. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu adalah rasio yang menunjukkan persentase keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Bahasanya ribet banget ya, nggak apa-apa nih, gue jelasin lebih simple. Oke, jadi dividen payout ratio itu adalah gini. Net profit kan perusahaan dapat nih net profit, dapat laba. Berapa sih yang mau mereka bagikan kepada pemegang sahamnya? Misalnya nih, mereka mau bagiin dividen 50 juta nih. Nah, net profit mereka itu 100 juta. Nah, berarti 50 juta per 100 juta itu kan sama dengan 50%. Berarti dividen payout rasionya itu 50%. Nah, ini tiap perusahaan beda-beda. Ada yang mungkin dividen payout rasionya 50%, ada yang 60%, ada yang 30%. Nah, kalau kita sebagai investor sih kita berharapnya yang gede ya teman-teman dividen payout rasionya, biar kita dapat dividennya juga bakal makin gede kayak gitu. Itu dividen payout rasio. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu numeric dividend. Numeric dividend ini adalah besar cash yang akan dibayarkan sebuah perusahaan kepada pemegang sahamnya per lembar saham. Contohnya nih, pakai contoh biar kalian semua ngerti. PTA membagikan dividen sebesar Rp50 per lembar saham. Nah, kalau rumusnya ini adalah dividen, numeric dividend adalah net profit dikali dividen payout ratio. Kayak yang tadi nih, dividen payout ratio. Habis itu dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Contohnya nih, net profitnya 100 juta, dividen payout rasionya 50 juta. Berarti kan dikali 100 juta kali 50%, 50 juta. Dibagi 100 ribu lembar, itu jumlah lembar yang beredar. Sama dengan dapat hasilnya Rp500. Rp500 apa nih? Ini numeric dividennya teman-teman. Jadi setiap teman-teman pegang satu lembar saham, teman-teman berhak mendapatkan dividen sebesar Rp500. Cuman kan kalau beli saham nggak bisa per lembar ya, belinya per lot. Misalnya contoh nih, PTA ini teman-teman beli nih satu lot, ya kan? Satu lot itu kan 100 lembar. Satu lembarnya dapat nih 500 perak. 500 kali 100 berarti berapa? Dapat 50.000. Berarti teman-teman dapat dividen sebesar Rp50.000 gitu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dividend yield. Nah, dividend yield ini adalah sesuatu yang suka booming nih kalau di grup-grup Telegram. Mungkin bahas, wah PTA bagian nih dividen yieldnya besar banget. PTB nih dividen yieldnya besar. Wah PTC kecil nih dividen yieldnya nggak mau beli saham ini. Jadi apa sih dividen yield? Nah, dividen yield ini adalah jumlah dividen per saham tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dari harga pasar terakhir dari saham perusahaan tersebut. Tenang, kalau pakai contoh kalian pasti ngerti, oke? Dividen yield itu rumusnya adalah dividen per saham dibagi sama market price. Market price itu adalah harga pasar, harga saat itu, dikali 100%. Contohnya nih teman-teman. Nah, dividennya itu dibagikan tuh Rp50. Rp50. Nah, habis itu dibagi sama market price, harga sahamnya. Harga sahamnya berapa? 500 perak teman-teman. Dapat dividen Rp50, harga sahamnya 500 perak. Berarti 50 dibagi 500 dikali 100%. Dividen yieldnya 10%. Nah, dividen yield ini cocok banget jadi patokan investor nih. Kalau misalnya perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dalam tiap tahunnya dan dividen yieldnya gede, itu layak tuh buat dividen investing. Kenapa? Contohnya nih, perusahaan A nih teman-teman, dia membagikan dividen yieldnya 10% terus nih. Otomatis tiap tahun ya,
Kalau kita invest 10 juta, tiap tahun kita udah pasti dapat 1 juta rupiah teman-teman. Cuma-cuma tuh langsung dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Karena dividen yieldnya itu besar. Ada nggak saham-saham yang dividen yieldnya besar? Oh banyak teman-teman, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Biasanya sih bocoran sedikit saham-saham batu bara sih teman-teman, dividennya gede-gede, bisa 13%, bisa 14%, tergantung harga sahamnya pada saat itu. Dan pembagian dividen pada tahun itu juga. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Kita bakal masuk ke pembahasan tentang come date, ex date apa sih itu. Pertama kita come date dulu nih. Come date adalah tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Nah, ini contohnya nih teman-teman, come date-nya tanggal 22 November. Kalau kita come date-nya udah ditentukan tanggal 22 November, lalu kita pegang sahamnya, kita hold sahamnya sampai tanggal 23, maka kita akan berhak teman-teman mendapatkan dividen. Nah, tapi kalau tanggal 22 kita belum punya atau kita jual sahamnya, nah kita nggak berhak teman-teman dapetin dividen. Nah, terus banyak yang tanya nih, kalau segitu saya beli aja dong bang, di tanggal 22 pasnya, dapat nggak dividen? Oh ya, dapat. Nanti kalau kamu beli tanggal 22, kamu hold sampai tanggal 23, kamu bakal dapat dividen. Cuman kalau saham-saham yang dividen yieldnya gede, di saat hari H come date-nya, biasanya kalau kamu beli besoknya sahamnya turun. Gitu kan, orang lain juga bisa analisa, orang lain juga udah beli nih dari jauh-jauh hari. Jadi kalau emang kamu mau cari saham yang dividennya besar, kamu bisa beli dulu nih dari jauh-jauh hari, jangan sampai deket-deket gitu misalnya. Yang kedua adalah ex date. Ex date itu adalah hari setelah come date teman-teman. Jika kamu membeli saham ketika ex date, maka kamu tidak berhak mendapatkan dividen. Nih contohnya kan tadi come date tanggal 22, ya kan? Nah, ex date-nya itu biasa 1 hari setelah come date tanggal 23. Kalau kamu beli pas ex date, kamu mau beli pagi-pagi pun, misalnya jam 8.59, jam 9 pagi beli, itu nggak bakal bisa dapat lagi teman-teman. Harus belinya pas come date, pas tanggal come date gitu. Ingat ya teman-teman, come date, ex date. Yang kedua lah, yang ketiga adalah recording date. Recording date ini adalah tanggal di mana perusahaan mencatat siapa saja pemegang saham perusahaannya yang akan mendapatkan pembagian dividen. Recording date ini dari KSEI dijadwalkan biasanya T+3 setelah come date atau T+2 dari ex date. Nah, kita masuk slide selanjutnya. Ini ada yang paling penting teman-teman, yaitu payment date. Kenapa? Kalau payment date, investor bahagia lah. Iyalah, orang dapat duit, siapa sih yang nggak senang dapat duit, ya kan? Payment date ini adalah tanggal di mana pembayar dividen kepada pemegang saham. Jadi kalau teman-teman udah pegang sahamnya, pas come date kalian pegang sampai ex date, kalian kan dapat nih, udah berhak nih. Nah, tapi dividen itu nggak langsung dibayarkan teman-teman. Kalian harus nunggu dulu sampai nyampe ke payment date. Payment date itu biasanya 3 minggu setelah ex date. Jadi kalian sabar aja, tunggu 3 minggu. Nanti dividennya akan dibayarkan kepada kalian. Nah, dibayarkannya kemana teman-teman? Apakah ke rekening kita, ke OVO kita, ke GoPay kita? Enggak dong teman-teman. Dividennya itu akan ditransferkan ke RDN pemegang saham, ke RDN kita. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Misalnya kita pakai sekuritas apapun, kita punya RDN, nanti saat payment date, dividennya itu akan ditransferkan. Misalnya kita berhak atas dividen sebesar Rp50.000, itu bakal ditransferkan ke RDN kita. Kita bisa pakai untuk beli saham lagi, atau kita bisa withdraw, kita bisa tarik, kita bisa nikmati, kita bisa pakai dividennya untuk makan, untuk beli barang gitu misalnya. Jadi sampai di sini kira-kira teman-teman udah paham ya soal dividen itu apa, dividen yield, dividen payout ratio, nomor dividen, dan tentang payment date, come date, dan segala macamnya. Semoga teman-teman bisa lebih ngerti. Kalau misalnya teman-teman suka nih metode dividend investing, kalau misalnya investing kan ada banyak nih metode, ada value investing, growth investing, ada dividend investing. Teman-teman boleh pelajarin ini, dan teman-teman boleh cari saham-saham yang memang konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Saya kasih bocoran dikit seperti PTBA, ITMG, Mbappe, MPMX. Itu dividennya besar teman-teman. Tapi hati-hati ya, ingat jangan belinya pas dekat-dekat come date, karena kalian bisa nyangkut. Bisa aja setelah ex date sampai turun terus dan kalian jadi nggak bisa jual saham itu, uang kalian nyangkut di dalam. Oke, kayak gitu aja sih teman-teman untuk hari ini. Bener-bener basic banget, standar banget. Semoga kalian ngerti. Kalau saya ngomongin kecepatan, kalau kalian nggak ngerti, kalian langsung komen aja di kolom komentar, karena saya bakal jawabin kalau ada kendala kalian nggak ngerti. Oke? Oh ya, di sini buat teman-teman yang pengen belajar saham dan investasi, kalian silahkan join Telegram di SS Indonesia Profit. Kalian bisa klik link Telegramnya di bawah sini deskripsi. Kalian juga bisa ke Instagram Sekolah Saham Indonesia. Gue bakal aktifin, gue bakal minta tim gue buat lebih aktif lagi supaya bisa mengedukasi kalian via Instagram juga. Di Telegram ini udah ada 12.700 member. Jadi kalau ada grup diskusi, ada channelnya juga. Itu tiap hari ada informasi, analisa teknikal saham, analisa fundamentalnya, watchlist saham apa yang bakal naik misalnya. Habis itu kalian bisa konsultasi, di grup diskusi juga bisa sharing seperti forum, bisa ngobrol sama teman-teman investor dan trader lainnya. Jadi kalian join aja, ini gratis teman-teman. Oke?
Ini ada sosial media saya juga nih. Ada TikTok, Dennis SLL, itu saya juga jelasin soal saham, investasi, reksadana, dan sebagainya macamnya. Ada Instagram saya juga sering posting konten, quotes-quotes juga, biasa ramai tuh di Instagram. Kalau kalian mau tanya juga bisa DM Instagram saya dan di YouTube saya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalian boleh like video ini dan share video ini ke teman kalian kalau kalian berasa video ini bermanfaat supaya bisa mengedukasi masyarakat semua, khususnya seputar investasi dan literasi keuangan. Jangan lupa komen kalau misalnya ada yang nggak jelas, kalau saya ngomongnya kecepatan, tanya aja. Jangan sungkan, dan juga kalau kalian mau dibuatin video apa di next video, kalian vote aja di bawah. Saya bakal rutin konsisten posting 1-3 video dalam 1 minggu. Kalau sampai 1 minggu nggak ada 1 video, kalian boleh marahin saya karena nggak mungkin, minimal 1 video. Pokoknya saya paksain, bukan paksain, maksudnya saya target saya adalah 1-3 video per minggu. Kalau bisa lebih ya bagus, oke? Jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe saya supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi kalian semua. Nanti cek aja link deskripsi, saya taruh semua link-link Telegram, Instagram, dan sebagainya macamnya. Buat kalian yang ada pertanyaan langsung aja. Buat kalian yang mau belajar investasi lebih lanjut lagi, nanti di pertengahan Desember ada webinar teman-teman. Bingung kan webinarnya tentang apa, yang bicara siapa, pembicaranya siapa, bahas tentang apa. Makanya kalau kalian tertarik untuk join webinar dan belajar saham, langsung join aja Telegram. Nanti informasinya bakal kita kasih dari Telegram kayak gitu. Terima kasih teman-teman semua. Buat yang lagi sekolah, semangat sekolahnya. Yang lagi kuliah, semangat kuliahnya. Yang lagi kerja atau bisnis, semangat, pokoknya cari uangnya. Salam dari saya selaku co-founder dari Sekolah Saham Indonesia. Sukses buat kalian semua. And see you on next video.